Para adorator yang terkasih, di dalam keheningan di hadapan Sakramen Maha Kudus, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan suara sabdanya. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas, bab 17, ayat 7 sampai dengan 10. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Para adorator yang terkasih, orang yang memulai dan mengakhiri sesuatu tepat pada waktunya jelas telah menunaikan tugasnya. Orang tersebut dapat berkata, "Kami telah menunaikan tugas kami." Itulah kewajiban. Yesus mengundang kita untuk melangkah lebih jauh. Kami ini hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan inilah cinta kasih. Cinta kasih melebihi sebuah kewajiban. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Apakah seseorang hamba menganggap diri tidak berguna? Tentu saja tidak. Setiap hamba pasti berguna. Di balik kata tidak berguna, ada makna yang lebih mendalam. Kalau hamba berhati sombong, meninggikan dirinya, biarpun bekerja keras, dalam arti tertentu dia memang tidak berguna. Justru pemikiran inilah yang ada dalam hati Yesus ketika ia berbicara tentang hamba yang tidak berguna. Yesus ingin agar para murid selalu rendah hati, siap melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, tentu melakukannya dengan kasih. Seorang hamba melakukan tugasnya tanpa memikirkan popularitas, pujian, penghargaan, ucapan terima kasih. Pelayanannya tidak diperhitungkan sebagai jasa. Seorang budak atau hamba adalah orang yang telah dibeli. Ia menjadi milik tuannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Berarti kita adalah milik Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Dalam konteks pelayanan, kita menempatkan diri sebagai hamba. Kita menjalankan pelayanan dengan bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk mengabdi Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak perlu marah dan kecewa bila tidak ada orang yang mengingat nama kita. Tidak ada orang yang memperhitungkan dan menghargai pelayanan kita. Justru sebaliknya, orang bisa saja malah menyalahkan pelayanan dan pengorbanan yang sudah kita lakukan. Bukan berarti kita membiarkan diri ditindas atau diperlakukan tidak adil, melainkan seperti teladan Yesus, kita rela melepaskan hak dan kepentingan pribadi demi menaati kehendak Tuhan dan mendatangkan kesejahteraan bagi sesama.
Para adorator yang terkasih, di sini kita bisa merenungkan apakah segala sesuatu yang kita kerjakan hanyalah sebuah pekerjaan atau kewajiban saja, atau disertai roh pelayanan? Pekerjaan itu sebuah aksi, dan pelayanan itu merupakan spiritnya. Jadi, jika seorang pekerja tidak memiliki spirit pelayanan, sesungguhnya dia sedang mengerjakan sesuatu tanpa aspek hidup kekal. Jika seorang pekerja melakukan aksinya dengan spirit pelayanan, maka bagian sang pemilik kebun anggur sedang dikecapnya. Kalau begitu, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah sebuah sikap hati. Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Jadi, pelayanan adalah sikap hati kita sebagai seorang pengikut Kristus ketika menjalani pekerjaan, peran, dan tanggung jawab kita. Pelayanan juga sebuah gaya hidup untuk menjadikan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Kalau begitu, apa bedanya pekerja dan pelayan? Seorang bekerja arahnya untuk dirinya sendiri, sedangkan seorang pelayan, dia bekerja untuk Tuhan dan sesama. Seorang pekerja merasa sudah bekerja banyak dan merasa berhak mendapat upah. Seorang pelayan merasa belum berbuat apa-apa dan akan terus berbuat sesuatu. Seorang pekerja selalu berorientasi pada apa yang diterima. Seorang pelayan selalu berorientasi pada apa yang akan diberikan. Seorang pekerja mengejar kesuksesan. Seorang pelayan terus menghidupi kesetiaan. Menjadi murid Kristus berarti siap untuk menjadi pelayan yang murah hati. Pelayan yang murah hati siap untuk memberikan diri seutuhnya dalam pelayanan dan pengabdian kepada orang lain. Diperlukan sikap hati yang sukarela, gembira, semangat, dan penuh sukacita. Pelayan yang murah hati hendaknya memiliki hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu berarti menghidupi nilai-nilai keutamaan sebagaimana yang diharapkan dalam surat Paulus kepada Titus, yakni hidup saleh, bijaksana, suci, sederhana, rendah hati, tekun, dan sukacita. Nilai-nilai keutamaan yang dihidupi itu pun harus diwujudkan dalam pelayanan kepada sesama dengan totalitas, rendah hati, sukarela, dan setia, sebagaimana yang diungkapkan Yesus dalam Injil Lukas. Hendaklah kalian berkata, "Kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Semoga kita juga mampu untuk menempatkan diri sebagai hamba satu sama lain dan saling melayani dengan semangat ketaatan dan kerendahan hati. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami hidup dari iman. Gembirakanlah kami karena kasih setiamu yang telah nampak di tengah kami dalam diri Yesus. Jadikanlah diri kami sebagai hamba dan sahabat-Mu yang berkarya dan tidak mengharapkan ganjaran selain dari diri-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.